Pada kesempatan ini, saya akan membahas contoh soal tentang metode variabel costing. Perkenalkan, nama saya Marak Tekanitirik, NIM 24237519090, kelas 2C D3 Akuntansi. Contoh soal, PT Eliona berusaha dalam bisnis percetakan. Proses produksinya dilaksanakan berdasarkan pesanan dari langganan. Metode penentuan harga pokok produksi yang digunakan adalah metode variable costing. Karena menurut pertimbangan manajemen, puncak informasi biaya yang dihasilkan oleh metode penentuan harga pokok produksi sangat bermanfaat untuk perencanaan dan pengambilan keputusan jangka pendek. Kita perhatikan pada gambar 6.2 yaitu aliran biaya produksi dan biaya non-produksi dalam variable costing dengan metode harga pokok pesanan. Pada gambar tersebut menjelaskan bahwa pada awal bulan Januari 2011, persediaan produk dalam proses PT Eliona adalah sebesar 847.500 yang disajikan dalam gambar 6.3. Nah, pada gambar 6.3 ini menjelaskan tentang harga pokok produk dalam proses awal, di mana pada gambar 6.3 ini menjelaskan 3 pesanan. Yang pertama, pesanan 101, pesanan 102, dan pesanan 103. Pada pesanan 101 ini, biaya bahan bakunya Rp150.000. Pada pesanan 102, Rp125.000. Pesanan 103, Rp115.000. Dan totalnya Rp365.000. Pesanan 101 pada biaya tenaga kerja langsung Rp130.000, 102 100.000, 103 75.000, dan totalnya Rp330.000. Pesanan 101 pada biaya pabrik variabel 65.000, 102 50.000, 103 37.500, total Rp152.500. Total pesanan 101 Rp345.000, pesanan 102 Rp275.000, pesanan 103 Rp227.500, dan totalnya Rp847.005. Lanjut gambar 6.4. Di sini yang menjelaskan tentang data biaya tenaga kerja pada bulan Januari 2011. Nomor pesanan 101, jam tenaga kerjanya 75 jam, upah langsungnya 75.000. Pada pesanan 102, jam tenaga kerjanya 30 jam, upah kerjanya 30.000. Pada pesanan 103, jam kerjanya 55 jam, upah langsungnya Rp55.000. Pesanan 104, jam tenaga kerjanya 100 jam, upah langsung 100.000, sehingga total jumlah biaya tenaga kerja langsungnya Rp260.000. Biaya tenaga kerja tidak langsung 50.000, biaya tenaga kerja pemasaran 125.000, biaya tenaga kerja administrasi dan umum 140, sehingga totalnya Rp575.000. Oke, kita lanjut ke gambar 6.5, di mana pada gambar 6.5 itu menjelaskan kartu harga pokok pada pesanan 101. Di sini dia memiliki 3 variabel. Yang pertama biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya pabrik variabel. Saldo awal pada biaya bahan baku 150.000, biaya tenaga kerja 130.000, biaya pabrik variabelnya 65.000, sehingga totalnya 345.000. Pada bulan Januari, biaya bahan bakunya 50.000, biaya tenaga kerjanya 75.000, biaya pabrik variabelnya 37.500, totalnya 162.500. Sehingga jumlah dari biaya bahan bakunya 200.000, biaya tenaga kerja 205.000, biaya pabrik variabel 102, totalnya 507.500.
Gambar 6.6 menjelaskan tentang kartu harga pokok pesanan pada variabel 102, di mana di sini menjelaskan 3 poin penting. Yang pertama, biaya bahan baku, yang kedua, biaya tenaga kerja langsung, yang ketiga, biaya pabrik variabel. Pada biaya bahan baku, saldo awalnya 125.000, biaya tenaga kerja 100.000, biaya pabrik variabel 50.000, totalnya Rp275.000. Pada bulan Januari, biaya bahan bakunya 40.000, biaya tenaga kerjanya 30.000, biaya pabrik variabel 15.000, total 85.000. Total dari biaya bahan bakunya 165.000, biaya tenaga kerja langsung 130.000, biaya pabrik variabel 65.000, total seluruhnya 360.000. Lanjut ke gambar 6.7 menjelaskan tentang kartu harga pokok pesanan pada 103. Di sini juga sama seperti yang dijelaskan pada gambar 6.6. Saldo awal pada biaya bahan bakunya 115.000, biaya tenaga kerja langsungnya 75.000, biaya pabrik variabelnya 37.500, totalnya 227.500. Saldo awal pada bulan Januari, biaya bahan baku 20.000, biaya tenaga kerja langsung 55.000, biaya pabrik variabel 27.500, total 102.500. Jumlahnya untuk biaya bahan baku 135.000, biaya tenaga kerjanya 130.000, biaya pabrik variabel 65.000, hingga total sama dengan 330.000. Gambar yang ke 6.8, kartu harga pokok pesanan 104. Di sini biaya bahan bakunya untuk saldo awal 130.000, biaya tenaga kerja langsung 100.000, biaya pabrik variabelnya 50.000, total 280.000. Total akhirnya juga 280.000. Gambar 6.9 di sini menjelaskan tentang laporan laba rugi variabel costing. PT Eliona laporan laba rugi untuk bulan yang berakhir tanggal 31 Januari 2011. Hasil penjualannya itu 1.400.000. Harga pokok penjualan dibagi menjadi satu. Yang pertama, persediaan produk dalam proses awal, yaitu saldonya 847.500. Biaya produksi, yang pertama biaya bahan baku 240.000, biaya tenaga kerja langsung 260.000, biaya over pabrik variabel 130.000, sehingga harga pokok produk yang diproduksi 1.477.500. Persediaan akhir produk dalam proses 280.000. Harga pokok produk tersedia dijual 1.197.500. Persediaan akhir produk jadi 330. Harga pokok penjualan variabelnya 867. Pembebanan biaya over pabrik kurang 12.000, biaya pemasaran variabel 75.000, biaya administrasi dan umum variabel 100.000, sehingga biaya variabelnya 1.504. Laba kontribusinya 345. Biaya tetapnya, biaya over pabrik tetap 125.000, biaya pemasaran tetap 50.000, biaya administrasi dan umum tetap 40.000, dan total biaya tetapnya 215. Nah, untuk laba bersihnya 130.500.